Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Super Friends semuanya, kembali lagi di Super Sharing bareng XL. Wah, nggak kerasa ya, ini udah Super Sharing keempat di bulan Ramadan, dan hari ini kita udah menjalani puasa ke hari 26, ada juga yang ke 27. Oke deh, sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Udah puasa hari-hari terakhir, udah ada yang mudik belum? Atau masih ada yang ke kantor? Soalnya mungkin masih ada yang masuk. Alhamdulillah baik. Halo Kak Sri. Oke, semoga teman-teman bisa tetap semangat ya di akhir-akhir puasa ini, tidak membuat semangatnya menjadi luntur, tapi tetap menjadi semangat apa? Tapi bisa lebih semangat dan lebih eh, apa ya, bisa meningkatkan ibadahnya juga. Oke, alhamdulillah baik. Aku nggak mudik kata Kak Nit. Oh, aku juga nggak mudik sih Kak. Sama dong kita, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Walaupun nggak mudik, kita tetap bisa happy dan bisa semangat. Apalagi hari ini kita bakal dapat materi-materi yang super keren seputar dengan Sahabiah dan Ramadan. Emang ini dia. Tada. Oke. Jadi hari ini tentu saja bukan saya ya, bukan aku ya yang akan menyampaikan materinya karena enggak. Tapi hari ini kita bakal ditemenin atau bakal mendengarkan materi dari Teh Ikma. Sebelumnya mungkin aku mau sapa dulu nih Teh Ikmanya. Assalamualaikum, Teh Ikma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat, Alhamdulillah. 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 Berarti Teteh udah siap nih ya Teh yang memberikan materi seputar Syabiah dan Ramadan ke teman-teman super friends semuanya. Ya, insya Allah. Oke, mungkin sebelum kita mulai aku izin untuk membacakan CV dari Teh Ikma dulu ya Teh. Ya, boleh. Oke, mungkin boleh di-share screen Kak. Eh, oke. Oke. Jadi, wait. Jadi CV-nya, Teh Ikma merupakan seorang microblog writer, parenting fitrah nabawiyah, dan seorang content creator juga. Education-nya di 2017 di Sarjana Farmasi, Pharmacochemistry. Dan learn about, boleh di scroll ke bawah, Kak. Learned about tahun 2018 Kutab Al-Fatih di Akademi Syirah, tahun 2018 juga di Fitrah World Movement, di Fitrah Based Education and Fitrah Based Life, dan di 2019 di Quran Arabic Course udah level 2. Dan beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang tertarik di bidang pengasuhan dan materi Islami, memiliki dua orang anak laki-laki. Anak pertamanya berusia 4 tahun dan anak kedua berusia 1 tahun. Sekarang aktivitas dari Teh Hikmah adalah full time, hanya seorang ibu rumah tangga dan seorang microblogger dan content creator juga seorang kontributor pendidikan berbasis fitrah, seorang penulis beberapa komunitas dakwah, seorang penulis beberapa antologi bebas, dan berkegiatan dalam komunitas Fitrah Play. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. eh apa Masya Allah sekali teman-teman, CV dari pemateri kita pada hari ini. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar buat dengerin materinya, tapi sebelum kita mulai mungkin aku boleh izin dokumentasi dulu ya Teh buat kenang-kenangan nih karena kita udah mau mulai materinya hari ini. Mungkin buat teman-teman yang bisa on cam, kita on cam dulu ya di awal buat foto. Nanti habis itu baru kita mulai. Halo Kasri, ada Kasri hari ini. Mungkin yang lain kalau mau on cam boleh ya. Ada Kak Pinguin, Kak Sheila, Kak Nit, Kak Widya. Mungkin aku tunggu 1 menit sampai 13.45 baru nanti kita screenshot. Ayo, boleh? Siapa nih yang mau foto masuk masuk Zoom-nya Excel? Ada Kasri. Mungkin ada lagi yang mau on cam atau lagi ngambil kerudung. Oke, bentar ya. Hmm.
Oke, udah 13.45. Mungkin Kak Nana boleh itu nggak Kak, aba-abain pas mau di screenshot. Atau aku aja yang aba-aba ya. Oke, oke, oke Kak Nana. Mungkin dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Mungkin satu lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, makasih buat teman-teman semuanya. Mungkin dari Teh Ikma, waktu dan waktu dan layar dipersilahkan. Silakan Waduh, Teh. layar. Oke, oke, bentar. Saya screen dulu ya. Udah ada ya? Ya, udah terlihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai sahabiah dan Ramadan. Jadi nanti kita akan membahas beberapa sahabiah, beberapa kisah wanita-wanita hebat, dan juga kaitannya di bulan Ramadan ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah membahas why. Kenapa bahasan ini harus kita bahas atau kenapa bahasan ini harus kita diskusikan siang hari ini gitu ya. Kenapa kita harus membahas para sahabiah di zaman dulu dan kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi why yang pertama adalah bahwa sahabiah itu dapat menjadikan kita sebagai role model. Jadi kita dapat menjadikan sahabiah, para kisah-kisah orang-orang terdahulu ya, terutama para sahabat Nabi di zaman itu sebagai role model kehidupan kita sekarang. Yang kedua, semua masalah yang dialami wanita itu di zaman dulu sejatinya adalah eh, kisah sirah yang dapat kita ambil hikmahnya, kayak gitu ya, pelajaran-pelajarannya dan penerapan-penerapannya atas penguasaannya terhadap solusi dari permasalahan yang dijalani. Yang selanjutnya, kenapa kita harus bahas sahabiah? Karena kita dapat mengetahui cara bersikap dari kisah sahabiah tersebut gitu ya. Ada kisah Maryam, bagaimana kita harus menjaga jarak dengan lawan jenis gitu ya. Ada kisah Aisyah yang bagaimana beliau memiliki kepintaran yang luar biasa dan kisah-kisah lainnya. Itu kita dapat diketahui caranya, cara bersikap kita dari kisah sahabiah tersebut. Yang selanjutnya adalah meneladani kehidupan sahabiah sebagai sebuah pembelajaran ya. Pasti di dalam seluruh kehidupan dari sahabiah tersebut ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus membahas materi ini, sahabiah dan bulan Ramadan. Yang selanjutnya kenapa juga kita harus membahas materi antara sahabiah dan bulan Ramadan? Ya saat seorang wanita mempelajari sahabiah, terutama kita ya, kita kan seorang wanita di sini. Kenapa kita harus mempelajari sahabiah? Ketika kita mempelajari kisah-kisah wanita terdahulu, sahabat-sahabat Nabi terdahulu, maka ia akan memiliki semangat untuk menjalani kehidupannya, gitu ya. Jadi ketika kita ada masalah nih, nemu masalah yang susah banget, atau lagi ada pikiran apa gitu tentang apa, ketika kita lihat siroh-siroh di masa lalu, oh ternyata ujian-ujian wanita zaman dulu lebih berat ya daripada ujian-ujian wanita zaman sekarang. Nah itu bisa menjadi semangat untuk menjalani kehidupan kita. Yang selanjutnya juga ketika kita mempelajari sahabiah ini, kita akan lebih mudah gitu ya memiliki arah dan tujuan dalam mengatasi permasalahan ya kayak tadi ketika kita diuji sama Allah tentang perasaankah, tentang sahabatkah atau tentang apapun itu, tapi ketika kita udah punya role model atau contoh dari kisah sahabiah sebelumnya, kita bisa nih menentukan arah dan tujuan dalam mengatasi sebuah permasalahan yang kita hadapi. Yang selanjutnya juga ketika kita mempelajari sahabiah, kita akan memiliki cara bersikap pada segala hal. Ketika kita sampai pada kondisi tertentu, ya kita punya solusi atas bagaimana cara kita bersikap atas hal itu. Yang selanjutnya juga ketika kita udah mempelajari sahabiah, insya Allah kita tidak akan mudah galau gitu ya. Siapa ya di sini yang masih suka galau? Masa Ramadan galau gitu ya? Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih role sahabiah kita siapa, insya Allah kita punya apa ya? Kita punya tumpuan dan kekuatan hati agar hati kita ini nggak mudah galau dan selalu berhusnuzon atas apapun yang terjadi. Jadi ketika kita ada ditimpa masalah nih ataupun ada ujian, nggak apa-apa deh gitu ya, ya Allah mungkin ini adalah hal yang terbaik bagi kita dan hal takdir baik gitu ya yang akan datang di suatu saat nanti.
kayak gitu. Jadi ada beberapa alasan, sebenarnya banyak banget alasan kenapa kita harus mempelajari sirah-sirah sahabiyah. Nah, yang selanjutnya, apa itu sahabiah? Nah, banyak orang juga yang nggak ngerti apa itu sahabiah. Jadi, sahabiah itu adalah seorang wanita gitu ya, kisah-kisah di zaman dulu, wanita-wanita zaman dulu yang merujuk pada perempuan yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Jadi kan zaman dulu tuh banyak juga ya perempuan-perempuan dan orang-orang yang hidup di zaman itu. Nah, salah satu golongan yang hidup di zaman itu adalah pastilah perempuan. Nah, perempuan-perempuan di zaman ini, kisah-kisahnya yang kita pelajari sekarang itulah sahabiah. Jadi sahabiah itu adalah perempuan-perempuan yang hidup di zaman Nabi Muhammad yang memeluk Islam, bertemu dengan Nabi serta beriman kepada Nabi. Jadi mereka tuh dikasih privilege ya, udah ketemu sama Nabi, udah belajar langsung dari Nabi gitu ya, dan beriman kepada Nabi di masa awal-awal juga. Setelah mereka meninggal pun kisah-kisahnya masih kita bisa pelajari sampai hari ini. Itulah sahabiah. Sahabiah itu ada berapa banyak gitu teh ya. Sahabiah itu ada banyak banget gitu ya. Kalau misalnya kita bahas satu-satu, ada Aisyah, dari istri-istrinya Nabi juga udah nggak akan selesai dalam waktu 1 jam gitu ya. Banyak sekali sahabiah yang bisa kita pelajari. Tapi mungkin nanti kita bahasnya persempit saja jadi beberapa contoh yang bisa kita ambil untuk khususnya yang terkait dengan bulan Ramadan ini. Nah, sesungguhnya sahabiah itu memiliki peran penting ya dalam sejarah dan perkembangan awal Islam. Mereka juga ikut dakwah dan ikut ambil peran gitu ya di dalam perjalanan Sirah Nabawiyah. Jadi di dalam kisah-kisah Sirah Nabawiyah pasti nanti ditemui peran-peran wanita di sana ya, ada Aisyah, ada Khadijah dan lain sebagainya. Nah, khususnya untuk hari ini kita hanya akan membahas mengenai sahabiah-sahabiah yang terkait atau berkaitan langsung dengan bulan Ramadan serta amalan apa saja yang mereka lakukan di bulan ini gitu ya. Nah, karena kita sudah masuk Ramadan, bukan sudah masuk ya, ini mah udah hari terakhir banget Ramadan, udah berapa hari nih? Udah 26, sisa 4 hari lagi mungkin kita Ramadan kan sekarang 29, berarti kurang lebih 3 harian lagi nih Ramadan. Masa mau berlalu begitu aja gitu ya. Padahal di bulan ini, di bulan Ramadan adalah waktunya para wanita, khususnya kita, memanen pahala sebanyak-banyaknya. Apa sih peran wanita di bulan Ramadan gitu? Apa peran wanita di bulan Ramadan? Kalau misalkan kita breakdown satu-satu, peran wanita di bulan Ramadan itu ada seperti kalau misalnya udah jadi ibu-ibu kayak saya, ibu-ibu anak dua. Nah, contoh pahalanya dari mana? Contoh pahalanya ya dari mengajarkan anak berpuasa misalnya ya, atau menyiapkan berbuka dan sahur, melayani semua kebutuhan anggota keluarga, mengerjakan semua pekerjaan domestik. Kalau tete-tete di sini udah pada nikah atau belum? Kalau misalkan belum, mungkin bisa bantu-bantu ibunya, mungkin cuci piring atau masak atau mungkin hanya nunggu bukaan. Nah, itu kan beda ya. Jadi kalau misalkan mau panen pahala sebanyak-banyaknya di bulan ini, ya udah gitu ya, bantu ibu gitu ya, bantu ibu masak, bantu ibu nyiapin buka, bantu ibu buat ngajarin adik-adiknya berpuasa kayak gitu. Nah, sahabiah yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang Khadijah binti Khuwailid. Siapa yang nggak kenal Khadijah binti Khuwailid ya? Khadijah itu adalah istri dari Rasulullah pertama. Selain dari beliau itu berasal dari golongan Quraisy yang sangat apa ya, yang sangat dihormati pada masanya. Kenapa dihormati? Ya Kak, selain beliau adalah seseorang perempuan yang kaya raya, jadi harta 2/3 harta di kota Mekah itu adalah miliknya Khadijah semua gitu ya. Harta di kota Mekah 2/3-nya itu milik Khadijah semua. Bisnisnya cabangnya ada banyak gitu ya di mana-mana. Resellernya itu banyak banget itu Khadijah tuh. Jadi kalau misalnya kita bayangin sekarang tuh Khadijah itu kayak apa ya, womanpreneur gitu ya. Banyak bisnisnya di mana-mana, kaya raya, udah mah cantik, udah mah terlindungi, berasal dari suku yang dihormati, kaya raya, siapa yang nggak mau sama Khadijah. Tapi ternyata Khadijah menyimpan perasaan pada Nabi Muhammad gitu ya, sehingga mereka berdua menikah pada akhirnya. Nah, apa peran Khadijah yang sebegitu kerennya, udah mah womanpreneur gitu ya, udah mah kaya raya, hartanya 2/3-nya kota Mekah punya Khadijah gitu ya, wajahnya cantik, berasal dari golongan terhormat. Tapi peran yang diambil saat bulan Ramadan oleh Khadijah itu hanya berfokus pada kebutuhan keluarga. Seperti apa teh ya, seputar kalau misalnya udah nikah dan udah punya anak ya berfokus pada kebutuhan keluarga itu berkisar antara ya nyiapin untuk bukaan, nyiapin makanan untuk anak, nemenin anak untuk belajar berpuasa gitu ya. Terus nemenin anak buat main dan lain sebagainya. Itu Khadijah itu dilakukan di situ. Jadi apakah ada amalan lain yang dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid di bulan Ramadan?
Sebenarnya ada ya selain dari bersedekah yang banyak, karena kan Khadijah hartanya banyak ya. Nah, diutamakan di bulan Ramadan ini banyak dikisahkan bahwa Khadijah hanya berfokus pada kebutuhan keluarganya. Jadi bagi para ibu-ibu nih yang mungkin teh aku nggak sempet baca Quran banyak-banyak gitu ya, hatam sekali juga udah alhamdulillah. Tapi ya gitu ya, ada anak yang harus diurus, ada dapur yang harus nyiapin makan di sana gitu ya. Ada suami juga yang harus dipenuhi kebutuhannya dan sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya ada di Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah binti Khuwailid ya perannya pada saat itu selain dari bersedekah yang banyak, juga di bulan Ramadan beliau berfokus pada kebutuhan keluarga. Nah, hal ini bisa menjadikan pembelajaran ya bagi kita saat ini, terutama bagi ibu rumah tangga. Nah, teteh-teteh kan belum menikah nih. Jadi mungkin kalau misalkan nanti sudah menikah dan merasakan hal yang sama, aduh nggak bisa apa ya, nggak bisa beribadah nggak bisa beribadah dengan banyak di bulan Ramadan gitu ya, atau nggak bisa baca Quran banyak-banyak, bahkan mau tilawah pun digangguin sama anak, gimana nih Teh? Nah, ini adalah salah satu role model kita nih buat para ibu-ibu yang kebingungan akan hal itu. Bahkan Khadijah binti Khuwailid pun selain dari memaksimalkan sedekahnya tadi di bulan Ramadan ya, beliau memaksimalkan untuk berfokus pada keluarganya, menyiapkan makanan dengan paripurna gitu ya, terus menemani anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya di bulan Ramadan dengan fokus yang benar-benar hadir gitu ya untuk pengasuhannya. Nah, itu adalah perannya Khadijah binti Khuwailid. Ada juga nih perannya di Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang nggak kenal Aisyah ya? Selain dari Khadijah, pasti istri Nabi Muhammad yang sangat kita kenal adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kan setelah Khadijah meninggal dunia, kemudian nanti Nabi Muhammad menikah dengan Saudah dulu, terus lalu menikah dengan Aisyah. Dan salah satu keistimewaan dari Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis. Jadi hanya Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan gadis. Yang lainnya gimana tuh? Yang lainnya adalah ada janda gitu ya. Ada yang bahkan udah tua ya. Kalau Saudah nanti masuknya usianya yang udah sepuh gitu ya. Kalau misalnya Aisyah ini dinikahi bahkan ketika Aisyah ini masih perawan, itu dinikahi oleh Rasulullah. Bahkan usianya sangat terpaut jauh ya sama Nabi Muhammad. Nah, Aisyah ya terkenal dengan kecerdasan dan keilmuannya, termasuk pengetahuan tentang ibadah di bulan Ramadan ngapain gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Aisyah dan amalannya yang utama di bulan Ramadan ini? Ternyata kalau misalkan tadi Khadijah adalah peran yang utamanya itu bersedekah dan mengutamakan fokusnya pada pemenuhan keluarga gitu ya, memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau Aisyah di sini mengoptimalkannya dalam menghidupkan malam dengan tarawih dan qiyamul lail. Beda sama Khadijah. Khadijah kan udah ada anak ya dari Nabi Muhammad kan ada anak. Mungkin terganggu kah ketika beliau sholat dan lain sebagainya. Tapi Aisyah kan tidak diberikan keturunan ya oleh Allah sehingga beliau memaksimalkan bulan Ramadannya dengan menghidupkan malam, tarawih dan qiyamul lail serta banyak-banyak belajar memahami Al-Qur'an di bulan suci ini. Nah, selama bulan Ramadan, Aisyah itu dikenal karena kesungguhannya dalam ibadah dan penekanannya pada pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an. Salah satu momen yang tercatat nih dan yang banyak dikisahkan oleh para ulama adalah dalam satu riwayat dikatakan bahwa Aisyah sangat menghargai malam-malam Ramadan. Jadi Aisyah tuh nggak mau kalau Ramadan itu berlalu begitu saja. Jadi berusaha untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Bahkan Nabi Muhammad sendiri dikenal memperbanyak bareng-bareng gitu ya beribadah sama Aisyah di bulan ini. Juga ada salah satu malam di bulan Ramadan, Aisyah itu menghabiskan waktunya berjam-jam untuk sholat aja. Jadi menghabiskan waktu berjam-jam. Apakah kita sanggup gitu? Aisyah nih, mungkin kondisinya agak mirip sama teteh-teteh semua, nggak ada anak gitu ya. Mungkin ada suami, kalau Aisyah ada suami, teteh-teteh belum ada suami, waktunya lebih luang lagi nih. Tapi Aisyah tuh menghabiskan waktunya berjam-jam untuk sholat, membaca Al-Quran dan berdoa sama Allah, menunjukkan bahwa ya ketekunan dan kecintaannya kepada Allah, serta apa ya, berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, jadi bahkan kisah yang sering dikisahkan ketika Rasulullah itu menemukan Aisyah atau bertemu dengan Aisyah, ketika Aisyahnya itu menangis saat beribadah di malam hari. Ketika ditanya sama Rasulullah, "Wahai Aisyah, kenapa engkau menangis?" gitu ya. Terus Aisyah itu menjawab, "Aku ini takut takut terhadap siksa Allah dan keinginannya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah." Udah mah sholat berjam-jam, udah sholat tarawih, lanjut sholat malam dan sebagainya, sholatnya memakan waktu yang berjam-jam,
terus, berdoa sambil nangis. Dan di dalam doanya itu Aisyah bilang, ya takut gitu ya, takut akan siksa neraka dan, besarnya keinginan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, seperti itu. Itu Aisyah. Jadi kesimpulannya, kisah Aisyah ini di bulan Ramadan menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan memanfaatkan waktu. Waktu kita nih cuma 3 hari lagi, teteh. Sekarang kan hari 26. Nanti 27, 28, 29 udah nggak ada lagi. Kalau misalkan mau memaksimalkan bulan Ramadan ala Aisyah, ya berarti harus siap-siap begadang semalaman gitu ya. Kalau misalnya mau nggak begadang juga, mungkin dari habis tarawih tidur sebentar, 2 jam, 3 jam, lalu itu bangun lagi buat, menghidupkan sholat malam gitu ya, sholat malam berapa rakaat tahajud gitu ya, sampai sampai mungkin bablas sampai waktu sahur dan subuh, itu bisa juga dilakukan. Kalau misalkan mau memaksimalkan bulan Ramadan ala Aisyah binti Abu Bakar, gitu ya. Yang selanjutnya adalah, Hafsah binti Umar. Kalau misalkan tadi, Khadijah binti Khuwailid, gimana cara memaksimalkan, Ramadannya? Adalah dengan cara bersedekah dan, memaksimalkan peran sebagai istri di rumah dan mengasuh anak-anaknya. Yang kedua ada kisah Aisyah, binti Abu Bakar. Bagaimana cara Aisyah memaksimalkan Ramadannya adalah dengan, menghidupkan malam gitu ya, dengan, Quran dan lain sebagainya itu Aisyah. Bagaimana dengan Hafsah binti Umar? Nah, Hafsah binti Umar ini adalah salah satu putri dari sahabat besar Nabi juga ya. Hafsah tuh nantinya jadi istri dari Nabi juga. Kisahnya antara pertemuan bagaimana Hafsah dengan Nabi Muhammad bisa menikah itu unik ya. Jadi suami dari Hafsah ini gugur di medan perang. Suami dari Hafsah ini gugur di medan perang, kemudian Umar bin Khattab itu nawarin ke Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ternyata Hafsah ditinggal syahid sama suaminya, mau nggak nikahin Hafsah?" gitu ya. Umar tuh nawarin sama Abu Bakar. Tapi ternyata jawaban Abu Bakar cuma diem. Ketika ditawarin sama Umar, ya Abu Bakar tuh cuma diem dan tersenyum. Oh, terus Umar tuh bilang, "Oh ternyata Abu Bakar gak mau nih nikahin Hafsah gitu ya. Apa aku harus tawarin ke sahabat yang lain?" Ada sahabat lain Utsman kan. Abu Bakar, Umar ya pasti Utsman bin Affan. Setelah Abu Bakar hanya terdiam, ditawari Hafsah sama Umar, Umar tuh pindah ke Utsman bin Affan. Kemudian Umar nih bilang sama Utsman bin Affan, "Wahai Utsman," gitu ya, "aku punya anak Hafsah yang ternyata, suaminya itu meninggal syahid. Apakah engkau mau menikahinya?" Ternyata Utsman pun sama, hanya terdiam dan tersenyum, nggak kasih jawaban apapun. Di sana akhirnya Umar tuh udah kayak galau banget ya. Kan Hafsah tuh kayak, seorang putri yang sangat dijaga baik gitu ya sama Umarnya. Terus sangat sholihah sekali Hafsah ini. Kemudian akhirnya dalam kondisi seperti itu udah mah Abu Bakar diam, ditawarin ke Abu Bakar nggak mau, ditawarin ke Utsman nggak mau, akhirnya Umar tuh datang ke Rasulullah dan bilang, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hafsah, ditinggal syahid oleh suaminya." Gitu. Tapi setelah aku tawari kepada Abu Bakar, dia hanya terdiam dan ditawari kepada Utsman, dia hanya terdiam. Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Hafsah akan menikah dengan, seseorang yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah." Ternyata Hafsah dilamar sama Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menikah dan Utsman menikah dengan, anak-anaknya Nabi Muhammad, seperti itu. Itu kisahnya, luar biasa hebat. Nah, apa yang istimewa kaitannya antara Hafsah dengan bulan Ramadan? Jadi, Hafsah itu sangat-sangat, membiasakan puasa. Bahkan di luar bulan Ramadan pun kebiasaan yang Hafsah miliki adalah berpuasa. Berpuasa sunnah gitu ya, entah itu Senin Kemis, entah itu puasa Daud. Jadi ketika, kondisinya prima, Hafsah itu selalu mengamalkan puasa Daud. Jadi kalau puasa Daud hari ini puasa, hari besoknya enggak, terus hari selanjutnya puasa, hari selanjutnya enggak lagi, terus menerus seperti itu. Tapi kalau misalkan kondisi Hafsahnya lagi nggak prima, Hafsah berpuasa Senin Kamis. Jadi bahkan di luar bulan Ramadan pun Hafsah selalu apa ya, selalu, mengamalkan puasa di setiap, hari-harinya. Nah, kegemaran puasa dari Hafsah ini, nyambung ke aspek kehidupannya ya. Bahkan kalau misalkan kita tarik dari sejarah atau lihat dari sejarah, ketika peristiwa pengumpulan Al-Qur'an, jadi kan Al-Qur'an tuh dulu apa ya, dikumpulkan gitu ya. Ada yang, para sahabat yang menuliskannya di dalam, atas batu gitu ya, atau di atas kulit-kulit hewan dikumpulin kan. Nah, pada masa Abu Bakar kan, dicetuskan bahwa, ya udah daripada banyak sahabat penghafal Al-Qur'an yang mati syahid dan akhirnya nanti Al-Qur'an hilang, lebih baik kita kumpulkan saja gitu ya, dikumpulkan Al-Qur'an. Bahkan sampai di masanya Umar bin Khattab,
itu pengumpulan Al-Quran itu masih apa ya, masih masih ada gitu ya, masih nyambung. Dan salah satu peran Hafsah di sini, kumpulan-kumpulan dari para sahabat kan dikumpulin ya, ada yang dari batu, ada yang dari lempengan kulit hewan gitu ya, ada yang dari lempengan tanaman. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh para sahabat tuh dikumpulin di kamarnya Hafsah. Di kamar, kenapa harus di kamarnya Hafsah? Karena pada masa itu kan khalifahnya adalah Umar bin Khattab ya kan, dari bangsanya, dari khalifah dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq, terus dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq kan belum selesai, terus lanjut ke masa kekhalifahannya Umar bin Khattab. Di situ kan karena Hafsah adalah anaknya juga, jadi terus Umarnya juga sedang berkuasa jadi khalifah, pada akhirnya lempengan-lempengan dan mushaf-mushaf itu yang dari hewan, yang dari tumbuhan dikumpulkannya di kamarnya Hafsah. Dan Hafsah lah yang jadi PJ buat ngejagain si proses pengumpulan Al-Qur'annya itu. Kan bisa aja kalau misalnya ada orang kafir yang ngambil beberapa ayat gitu ya dari sana, atau ada yang sengaja menghilangkan atau merusak, kan bisa aja. Nah, yang jadi PJ pada saat itu dalam proses pengumpulan Al-Qur'an adalah Hafsah bin Umar. Yang istimewanya adalah dalam proses penjagaannya itu, penjagaan untuk mengumpulkan Al-Qur'annya itu, Hafsah selalu berpuasa. Walaupun itu bukan bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, bayangin, kalau misalkan di hari-hari biasanya aja Hafsah sebegitunya sama puasa, apalagi pas masuk ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Hafsah lebih keren lagi nih puasanya. Puasanya ya, kalau misalkan puasa di hari-hari biasa ya puasa kayak biasanya gitu ya. Kalau misalnya di bulan Ramadan ya Hafsah itu sambil belajar, terus sambil baca Al-Qur'an, terus sambil ngejaga puasanya. Dan bahkan setelah bulan Ramadan ini meninggalkan Hafsah gitu ya, atau bulan puasanya sudah berakhir, Hafsah itu terus berpuasa hampir 1 bulan nggak ada jeda gitu ya. Kan setelah Ramadan kan ada hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu hari di mana kita nggak boleh berpuasa. Nah, ketika sudah lewat hari tasyrik, Hafsah ini berpuasa lagi 1 bulan bahkan. Buat apa ya? Buat untuk membiasakan dirinya agar dirinya itu senantiasa berpuasa. Jadi Hafsah ini keistimewaannya dengan Ramadan adalah menjadikan puasa sebagai kegiatan sehari-hari. Entah itu puasa Daud, entah itu puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah, itu adalah kisah dari Hafsah binti Umar. Ada juga dari kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah nama aslinya Hindun binti Abu Umayyah gitu ya. Salah satu istri Nabi juga yang terkenal dengan kebijaksanaan, pemahaman yang mendalam. Pokoknya Ummu Salamah ini mengayomi lah ya. Jadi kalau misalkan di antara istri-istri Nabi, Ummu Salamah ini seolah-olah dituakan gitu ya. Dituakan kan kalau misalkan Hafsah, kemudian Aisyah itu masuk ke geng-geng istri Nabi yang golongan muda. Kalau Ummu Salamah ini seolah-olah dituakan oleh istri-istri lainnya gitu ya. Nah, apa peran dari Ummu Salamah di bulan Ramadan? Jadi peran dari Ummu Salamah di bulan Ramadan ini, cara Ummu Salamah untuk memaksimalkan bulan Ramadan adalah dengan beriktikaf dan mengajari sahabiah-sahabiah lain terkait dengan materi keislaman. Jadi kalau misalkan hampir sama kayak Aisyah tadi, kan Aisyah juga apa ya, mengamalkan keilmuannya gitu ya, mengajarkan kepada yang lainnya. Tapi di sisi lain Aisyah kan dengan menghidupkan malam. Kalau Ummu Salamah ini berfokus pada keilmuan. Jadi bisa aja nih Ummu Salamah itu mulai mulai buka halaqah dari pagi gitu ya. Terus nanti siang ada jadwal halaqah di mana lagi. Terus nanti sore ada jadwal halaqah di mana lagi gitu. Jadi kalau misalkan Ummu Salamah itu fokusnya ke keilmuan, membagi ilmu ke setiap sahabiah. Jadi misalkan di sini ada halaqah di rumahnya sahabiah siapa, nanti lanjut ke rumahnya sahabiah siapa. Nah, itu adalah kisahnya Ummu Salamah. Jadi bagaimana Teh Ummu Salamah memaksimalkan bulan Ramadan? Ya Ummu Salamah memaksimalkan bulan Ramadan dengan berhalaqah gitu ya, atau giat mencari ilmu. Kalau sekarang gimana Teh? Apakah bisa? Ya bisa aja, kan sekarang banyak nah kelas online yang bisa ikutin gitu ya, walaupun sekarang udah mepet banget nih hari-hari terakhir, 3 hari terakhir puasa, masa sih nggak mau dimaksimalkan sedemikian rupa gitu ya. Kalaupun mau memaksimalkan Ramadan ala Ummu Salamah, boleh nih dari sekarang mungkin cari kajian yang ada apa gitu ya, atau sambil iktikaf atau ikut ke halaqah mana, sambil ngejar malam ganjil, mungkin itu bisa juga dilakukan. Itu memaksimalkan Ramadan ala Ummu Salamah. Lalu apalagi Teh yang selanjutnya, ini nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca di slide-nya nanti saya share.
Yang selanjutnya adalah kisah mengenai Saudah binti Zam'ah. Jadi Saudah itu adalah salah satu istri Nabi juga. Jadi kenapa yang ada di sini banyaknya istri Nabi ya? Yang terdekat yang bisa kita ambil hikmahnya adalah istri-istri Nabi ya. Walaupun di luar istri-istri Nabi banyak juga gitu ya sahabat-sahabat yang keterkaitannya erat dengan bulan Ramadan, tapi sekarang kita batasi dulu atau persempit dulu bahasannya di istri-istri Nabi. Nah, Saudah itu yang tadi ya dibilang kalau Saudah itu adalah setelah Khadijah meninggal dunia, nah Nabi Muhammad itu menikah dengan Saudah. Walaupun Saudah ini sudah masuk usia agak agak tua gitu ya, 40 tahun ke atas. Tapi memiliki selera humor yang baik gitu ya. Nah, bagaimana cara Saudah itu menjalani atau praktek puasanya? Saudah ini menjalani puasa itu termasuk dari orang-orang yang memaksimalkan puasa dari perpindahan antara puasa Asyura ke puasa bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan dulu itu kan puasa-puasa orang zaman dulu ketika ayatnya belum turun sempurna ya puasa semaunya gitu ya. Kadang terus turun lagi puasa itu wajib tapi waktunya yang belum diatur gitu ya. Jadi puasa orang-orang zaman dulu itu berpuasa ketika dia sudah sholat Isya, dimulainya dari sholat Isya, selesainya sampai maghrib. Jadi waktu berbuka itu hanya antara maghrib sama waktu Isya. Hanya sesingkat itu waktu buat kita makan, waktu buat kita minum. Ketika kita sudah masuk waktu Isya, itu udah mulai puasa lagi. Nah, kayak gitulah ya. Gambaran puasa sebelum aturannya turun sempurna. Tapi ketika sudah aturannya diturunkan secara sempurna, kewajiban puasa itu udah ada, udah full. Nah, Saudah ini yang apa ya, yang paling ini ya, paling menyambut gitu ya, paling menyambut kewajiban antara puasa ini. Jadi Saudah itu mengalami transisi puasa itu ya bayangin aja kita puasa dari habis Isya terus nanti buka lagi pas maghrib selama itu kita puasa. Nah Saudah ini yang kuat gitu ya menjalani puasa tersebut. Nah ada juga di yang termasuk keistimewaan bagaimana cara Saudah memaksimalkan peran di bulan Ramadan adalah dengan banyak berkegiatan sosial. Kalau Saudah itu banyak berkegiatan sosial gitu. Banyak berkegiatan sosial meskipun Saudah juga punya kegiatan-kegiatan lain ya untuk mengurusi misalkan kegiatan di dakwahnya gimana gitu, terus kegiatan lainnya. Nah, Saudah itu juga mengambil peran atau porsi penting di interaksi sosial. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apa nih yang dilakukan di masyarakat, bagi-bagi takjil kah atau apa, Saudah ini ikut andil dalam kegiatan sosial. Bahkan beberapa riwayat bilang bahwa di setiap ada acara sosial, Saudah itu pasti ada di sana di kegiatan sosial, entah itu bantu ke tetangga, entah itu bantu yang lain. Nah, Saudah itu juga ada di sana. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kita lihat nih dari kesimpulannya, summary-nya kalau misalkan Khadijah binti Khuwailid berarti memaksimalkan bulan puasanya dengan memaksimalkan sedekah dan memaksimalkan perannya di rumah. Kalau Aisyah binti Abu Bakar berarti memaksimalkannya di sholat malam. Sampai bahkan tadi dikisahkan kan sholat malamnya sampai berjam-jam. Kalau Ummu Salamah berarti memaksimalkan perannya di bulan Ramadan adalah dengan keilmuan. Kalau Hafsah binti Umar berarti meneruskan dan menjadikan puasa sebagai kebiasaan. Jadi puasa itu sama hafsah itu nggak dijadikan di bulan Ramadan aja, tapi udah masuk ke kebiasaannya sehari-hari gitu ya. Kalau misalkan Saudah berarti memaksimalkan perannya di bulan Ramadan adalah dengan ikut kegiatan sosial. Nah, teteh-teteh semua di sini bisa milih di 3 hari terakhir ini yang jackpot ini, mangga mau milih memaksimalkan peran di mana. Kalau misalkan ada di rumah teh atau aku belum nikah, teh atau aku belum punya istri, belum punya suami dan belum punya anak, bagaimana cara aku memaksimalkan peran di rumah ala Khadijah binti Khuwailid? Ya, caranya gampang. Bantuin uminya atau bantuin ibunya buat masak, bantuin jaga adiknya gitu ya, atau bantuin beres-beres di rumah, dan memaksimalkan peran di rumah seperti apa jadi anak yang baik buat orang tua. Kalau misalkan pengen jadi seperti Aisyah binti Abu Bakar yang memaksimalkan sholat malam, ya tinggal pasang alarm buat sholat malam, terus qiyam gitu ya. Atau kalau misalkan enggak juga mau qiyam di masjid-masjid terdekat gitu ya, atau masjid-masjid yang bersama teman-teman janjian itikaf bareng itu juga boleh. Jadi memaksimalkan peran atau memaksimalkan Ramadan ala Aisyah binti Abu Bakar. Kalau mau memaksimalkan peran ala Ummu Salamah misalkan ya, dengan keilmuan ya boleh, misalkan teteh-teteh
ikut seminar apa, terus nanti di-share lagi ke orang lain gitu ya sebagai keilmuan itu juga bisa. Kalau misalkan mau memaksimalkan Ramadan seperti Hafsah binti Umar, berarti teteh-teteh harus melakukan puasa sebagai kebiasaan. Kayak misalnya sekarang udah selesai nih bulan Ramadan, nanti di setelah bulan selanjutnya bulan April, setelah hari tasyrik sudah terlewati, membiasakan puasa lagi di kehidupan sehari-hari, entah itu puasa Senin Kemis, entah itu puasa Daud misalkan, nah itu bisa. Itu ala-ala Hafsah binti Umar. Kalau misalkan mau memaksimalkan Ramadan seperti Saudah binti Jam'ah, berarti harus memaksimalkan kegiatan sosial. Banyak nih di 3 hari terakhir terutama, kan ada yang bagi-bagi takjil gitu ya, atau memaksimalkan peran dimanapun itu, yang terkait dengan masyarakat luas boleh dilakukan. Jadi tinggal milih nih mau memaksimalkan di mana. Nah, berapa sisa waktu kita sekarang? Sekarang kita puasa berapa hari lagi? Di 10 hari pertama itu udah lewat kan? Kita udah lewat nih 10 hari pertama udah selesai. 10 hari kedua juga udah selesai. Nah, hari ketiga yang merupakan jackpotnya di sini, entahlah kita udah ngelewatin Lailatul Qadar, malam seribu bulan atau belum gitu ya. Di hari ketiga ini masih ada 3 hari lagi nih, 3 hari terakhir yang masih bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi yuk mudah-mudahan bisa memaksimalkan dengan baik gitu ya waktunya. Maka itu atur prioritasnya gitu ya dengan membagi waktunya atau membagi kegiatannya dengan apakah ada kegiatan yang penting atau mendesak, berarti harus dilakukan sekarang gitu ya. Kalau misalkan nggak ada ada kegiatan yang tidak penting tapi mendesak, itu bisa direncanakan. Ada yang kegiatan penting tapi nggak mendesak-mendesak banget, berarti itu bisa minta bantuan orang lain. Atau yang nggak penting-penting dan juga nggak mendesak gitu ya, itu bisa ditinggalkan. Jadi mulailah di 3 hari ini kan mungkin ada nih tata-tata yang udah cuti dari kerjaannya, ada yang teteh yang udah libur dari sekolahnya, mungkin bisa nih waktunya lebih luang, waktunya lebih lapang. Coba deh dibagi-bagi ya, mana gitu kegiatan yang harus dimaksimalkan di 3 hari terakhir bulan Ramadan ini, kayak gitu. Terus mulai kembalikan lagi niat, ya Allah, apakah nanti tahun depan aku ketemu lagi sama bulan Ramadan atau enggak gitu ya. Kalaupun ini menjadi Ramadan terakhirku, udah 3 hari ini kita mau ngapain. Jadi mulai kembalikan lagi niat kita, puasanya mau ngerjain apa, terus mulai lihat kembali targetnya kita. Kan mungkin di awal Ramadan kemarin pernah menetapkan target ya, targetnya mau apa gitu ya, mau khatam berapa kali dan lain sebagainya. Coba lihat lagi targetnya apakah udah terrealisasi atau belum gitu ya. Terus mulai lagi mulai evaluasi lagi waktu hidup kita. Ya kan kita nggak tahu apakah kita ketemu lagi sama bulan Ramadan tahun depan atau enggak. Jadi sebisa mungkin ya maksimalkan Ramadan tahun ini selagi Allah kasih kesempatan. Lalu mulai lihat lagi diri ini sudah sejauh mana berproses. Lalu mulai lihat lagi timbangan amalan kita, hisablah diri kita sendiri. Apakah kegiatan kita dalam bulan Ramadan ini yang udah berlalu 26 hari atau 27 hari sudah memaksimalkan ke amalan kebaikan ataukah malah condong ke kegiatan-kegiatan yang nggak bermanfaat sama sekali. Seperti itu. Nah, Teh gimana dong kalau rasa malasnya datang? Ya kalau misalkan rasa malas datang, segeralah ambil air wudhu gitu ya. Sholat 2 rakaat, kemudian akhiri dengan doa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan aku gitu ya, istiqomahkan aku dalam memaksimalkan 3 hari terakhir Ramadan ini, kayak gitu. Jadi kalau misalkan jika Ramadan saja nggak bisa membuat kita lebih taat sama Allah, mau di bulan apa lagi kita mau coba taat sama Allah. Sekian Teh materinya. Saya kembalikan lagi sama Teteh. Mangga. Masya Allah, jazakallah khair buat Hikmah. Materinya sangat, wow, sangat itu ya, sangat mind blowing banget karena kita akhirnya apa bisa mendapat materi-materi dari istri-istrinya Rasulullah juga. Terus tadi kita tuh bisa milih kita mau jadi yang kayak gimana kan? Nggak semua orang sama kan. Semua orang itu punya apa ya? Punya mekanisme mekanisme yang beda-beda dan kita tuh bisa milih mau jadi yang kayak gimana. Keren banget. Terus Heeh. juga tadi kasih tips-tips apalagi mungkin sekarang udah libur ya kayak aku baru Iya, libur kuliah juga hari ini hari Masya pertama Allah. libur kayak wah akhirnya bisa libur dan tadi dikasih tips apa di sisa 3 hari ini ternyata belum terlambat buat kita berubah gitu kan ya Teh Mm-mm. mungkin Masih ada waktu, masih dari ada waktu. iya masih ada waktu bener banget mungkin dari apa nih kata Kak Sri ya kita bisa milih mau jadi yang mana sesuai kapasitas kita ya bener banget Kak Sri oke mungkin
ada teman-teman nggak yang mau bertanya nih? Kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih penasaran, terus masih kayak bingung, atau mau cerita, atau mau tanya-tanya sama Teh Hikmah, boleh banget nih teman-teman. Boleh raise hand, ataupun bisa chat di kolom Zoom ya. Di Boleh luar nih? materi, di luar materi juga nggak apa-apa ya. Kalau misalkan tadi kan fokusnya ke siroh ya, karena judulnya juga Sahabiah dan Ramadan ya. Apalagi yang mau dibahas selain dari siroh. Kalau misalnya ada masalah apa atau mau nanya apa tentang suatu hal, mangga aja nggak apa-apa. Di luar Bener. materi juga nggak apa-apa. Oke, mungkin bener banget. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya apapun itu ya Teh, apa aja lah dari Apa aja lah. ah, Biasanya apa suka aja lah galau-galau boleh. nih. Aduh, teteh semua biasanya suka galau-galau kan. Apa gitu masalahnya? Kan kalau saya kan sudah jadi emak-emak anak dua ya. Jadi kalau misalnya emak-emak anak dua ya masalahnya itu lagi, itu lagi. Anak rewel, anak tantrum dan lain sebagainya. Kalau teteh-teteh kan masih chill gitu ya. Waktunya masih luang. Wah, bisa main kemana-mana nih. Nah, itu masih bebas gitu. Berjiwa bebas. Mungkin Iya Mbak ada bener. yang mau ditanyain, mangga. Bener. Mungkin ada nggak nih kakak-kakak yang mau tanya? Boleh banget nih. Boleh. Kalau aku sendiri sih dengar cerita Teh Hikmah tuh kayak aku lebih relate sama eh Saudah sih. Wah, ada yang izin bertanya nih, Teh. Teh izin, aku izin bacain ya, Teh. Teh Ya. izin bertanya, kalau misal sebelumnya niat bantu ibu di dapur tuh ya udah weh bantu doang. Nah, biar yang sebelum-sebelumnya nggak kita niatin jadi ibadah tuh gimana ya? Oh, oh jadi kayak awalnya tuh niatnya bantu ibu tuh cuman ya udah bantu doang tuh Teh. Kan Hmm. tapi sebelum-sebelumnya nggak diniatin jadi ibadah. Itu tetap gimana hukumnya gitu? Maksudnya biar jadi pahala ibadah itu gimana? Oh, Nah, gini ya, kerennya Islam itu walaupun kita enggak apa ya, walaupun kita enggak meniatkan secara khusus, tapi setiap amal kebaikan itu pasti dicatat sama Allah. Jadi walaupun kita enggak niat nih, ah mau bantuin ibu ah, biar jadi amal ibadah, walaupun kita langsung selonong boy gitu ya ke dapur bantuin ibu kupas-kupas bawang, terus potong-potong wortel dan sebagainya, walaupun kita enggak ada niatan, aduh mudah-mudahan jadi pahala dan sebagainya, Allah itu sangat baik. Jadi kalaupun kita nggak ada niatan dalam hati khususnya untuk itu dan sebagainya, nah itu apa ya? Udah jadi secara otomatis gitu ya, secara otomatis plak jadi amalan ibadah buat kita. Apalagi kalau diniatkan benar-benar. Kalau diniatkan benar-benar kan mungkin yang dulunya yang gak diniat ah cuma potong bawang aja ah sambil leha-leha atau apa. Kalau udah diniatin benar-benar ya Allah ini mudah-mudahan jadi maksimal memaksimalkan peran di bulan Ramadan, bantuin ibunya jadi ya udah Bu, Ibu diam aja biar aku yang masak buka hari ini semuanya. Nah, kan bisa kayak gitu naik levelnya. Kalau misalkan diniatkan benar-benar gitu ya. Kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi apakah yang sebelumnya yang nggak diniatkan secara khusus gitu, apakah dapat pahala? Ya tentu saja dapat pahala. Cuman kalau misalkan yang diniatkan benar-benar mungkin nanti pahalanya akan naik level juga. Terus malaikat tuh lihat, wah ini effortnya ini lebih banyak nih. Ini kita catat tambahan bonus apa gitu ya. Mungkin saja itu. Kan kita nggak tahu ya catatan amal saya gimana, catatan amal saya juga nggak ada yang tahu. Tapi setiap kita berbuat baik itu pasti udah dicatat sama Allah. Jadi apakah yang kemarin yang gak diniatin juga udah dapat pahala? Ya udah dapat, apalagi yang diniatkan kayak gitu. oke, Masya Allah. Berarti Kak Sri tenang aja Kak Sri. Dapat Ayo, pahala. mumpung 3 hari lagi Mantap. nih. Mungkin 3 hari lagi gini bilangnya, Umi atau Ibu udah Ibu gak usah masak gitu ya. Biar aku yang ngerjain semuanya. Atau aku sehari ini ngerjain tajil semua. Jadi dari awal sampai akhir tajilnya khusus dikerjain sama kita. Atau mungkin Bu udah nanti setelah buka nggak usah cuci piring. Biar aku yang cuci piring semua. Kayak gitu kan bisa. Cuman rasa malasnya itu loh, mau nggak? Nah itu dia yang jadi masalah. Biasanya kan itu ya yang ini lebih nyaman main HP atau rebahan mungkin. Zaman-zamannya anak muda tuh kayak gitu kan ya. Iya, benar banget Teh. Itu sangat relate. Ah, sangat relate sekali. Atau nonton drama mungkin. Ya Allah, nonton drama. Ini udah insaf belum dari nonton drama? Puasa drakor nanti buka lagi udah lebaran. Ya Allah, bagus, bagus.
Ini kata Kak Sri, sekarang mari kita niatkan beres-beres rumah juga karena Allah ya biar dapat pahala ibadah. Mantap Ya, Kak Sri. Bener. sok, mangga-mangga, Gas. panen pahala. Bener banget. Apalagi udah pada libur sih kebanyakan, jadi kita udah lebih Nah, leluasa di iya. rumah. Kalau ibu-ibu nggak ada liburnya, tiap hari terus ngasuh anak, masak dan sebagainya. Kalau teteh kan masih luang waktunya. Terus di libur libur kuliah dan sebagainya itu udah bisa bisa dijadiin mungkin sama teman-temannya janjian, yuk kita itikaf di masjid apa gitu bareng-bareng gitu. Itu kan bisa. Sebenarnya bisa sih, asal kitanya mau. Tapi pertanyaannya mau apa enggak? Itu kan ya. Bener banget. Itu kayak nampar banget sih Teh. Mau atau enggak itu kayak ya itu sangat sangat real. Real banget. Mungkin kayak ada lagi nggak yang mau cerita ke Teh Ikma? Siapa tahu lagi kayak ada problem apa, terus kayak bingung kayak gimana. Boleh tuh tanya-tanya sama Teh Ikma. Karena pilihan ada di kita ya, mau apa enggak. Hihi, benar Kak Sri. Benar, sangat benar. Terus juga kita nggak dituntut sama Allah, misalkan Ramadan tuh harus memaksimalkannya di sini gitu ya. Kamu Ramadan tuh harus qiyamul lail terus gitu ya, berjam-jam nggak juga kan. Kita tuh dikasih pilihan sama Allah. Sok, kamu maunya di mana gitu ya, mau memaksimalkan di peran domestik kah, atau bantu ibu ngapain kah gitu ya, atau aku mungkin punya keilmuan yang bisa di-share kah dan sebagainya kan bisa. Tinggal kitanya milih sih. Kita mau mau di jalan apa yang sekiranya kita bisa lakukan itu dengan maksimal seperti itu. Jadi jangan khawatir. Insya Allah bisa kok. Insya Allah. Ya, benar banget. Insya Allah bisa, asalkan kita mau. Maaf ya, adik aku. Ya, benar banget. Insya Allah bisa, asal kita mau dan mau apa ya, mau berdoa juga ya, Teh. Kayak kayak tadi Teteh kasih tips buat orang malas, itu sangat itu kayak itu sampai aku foto sih kayak pokoknya itu aku mau simpen. Jadi kalau karena aku suka suka kayak gitu kan. Jadi kayak aku kalau itu kayak oh ini udah pernah diajarin jadi kayak gini caranya. Kayak gitu. Ambil wudhu aja, terus berdoa ya Allah, mudah-mudahan istiqomah sama keimanannya kan. Kita nggak tahu ya keimanan orang tuh pasti naik turun. Keimananku juga nggak tentu, wah langsung ini gitu ya rajin terus nggak bisa kayak gitu kan manusia mah ada aja godaannya. Dan di manusia itu godaannya ada dua, ada dari hawa nafsunya, ada dari setan. Bahkan dari setan aja setiap hari manusia itu ada empat. Di depannya, di kiri kanannya, sama di belakangnya. Yang ngegodain satu manusia itu sama empat setan. Itu yang selalu ngikutin manusia kemanapun dia pergi. Belum lagi nanti nemu setan di tempat nonton gitu ya, atau tempat di jalanan atau deket sampah kan banyak ya setan tuh sangat bertebaran di mana-mana. Nambah lagi gitu. Nambah lagi gitu godaannya gitulah manusia. Jadi banyak godaannya. Pasti naik turun imannya. Oke, benar banget. Jadi walaupun naik turun itu nggak bikin kita jadi apa ya kayak surrender gitu ya Teh sama nggak bikin Pasrah kita aja. iya nggak bikin kita pasrah karena kita kayak bisa ngelakuin hal lain gitu kalau udah mulai ada rasa-rasa gitu mungkin kayak tadi Teteh bilang ambil wudhu berdoa tadi ya mukalibal qulub sabit qalbi ala dinik gitu kan ya Teh Ya. kayak doa sama Allah biar karena pasti Allah bakal bantuin kita kan kalau kita meminta sama Allah gitu kayak Masya Allah banget. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ada lagi nggak yang mau cerita-cerita atau tanya-tanya seputar materi? Boleh kok. Mungkin kita tunggu 1 menit dulu ya Teh. Mungkin ada yang lagi ngetik atau oh ini ada lagi nih Teh yang tanya. Teh, kalau yang lagi haid untuk memaksimalkan 10 hari terakhirnya gimana? Kalau yang lagi haid bisa dilakukan dengan berbagai macam hal ya. Zikir sama Allah, banyakin sholawatnya. Kan ada ya, pokoknya yang pertama zikir sama Allah, banyakin zikir. Yang kedua banyakin sholawatnya. Yang ketiga bacaan tasbihnya gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, kayak gitunya bisa juga kan nggak apa-apa dilakukan pada saat haid. Yang keempat mungkin memaksimalkan perannya. Kalau misalkan perannya jadi istri, ya memaksimalkan peran jadi istri. Kalau misalkan sekarang teteh lagi berkegiatan di mana ya jalani peran itu gitu ya dengan maksimal. Yang selanjutnya kalau misalkan mau ya cari ilmu aja daripada aku nganggur nih gitu ya nggak sholat orang lain sholat tarawih aku ikut kajian aja deh gitu ya ngedengerin ustadznya lagi nyampein apa gitu. Jadi mengilmui diri gitu ya.
mengilmui, atau enggak kalau misalnya enggak baca, enggak lihat kajian, mungkin baca buku, tapi baca bukunya sesuatu hal yang bermanfaat, entah itu materi Islam, entah itu mungkin hikmah-hikmah kehidupan dari seseorang, itu bisa juga. Terus kalau misalkan mau juga kan ada riwayat yang menjelaskan kalau misalnya baca Al-Quran yang di HP itu kan diperbolehkan. Jadi kalau mau dan mengambil paham itu, ya kalau mau memaksimalkannya baca Quran di HP boleh juga kayak gitu. Sebenarnya banyak sih di haid itu bukan berarti diam. Saya juga lagi haid. Saya juga lagi haid saat ini dan pasti sudah dipastikan tidak akan ikut sholat Id kan. Ya, jadi gimana cara ininya ya? Di saat orang lain tarawih ya saya mendengar kajian Ustadz Umar misalnya. Di saat orang lain bisa itikaf mungkin saya bangun lebih awal buat misalkan hanya sekedar nyapu rumah atau mungkin beres-beres buat mudik kan, karena mau mudik ya, karena saya ibu-ibu ya peran saya ya itu gitu ya. Saya kan nggak ada peran lain selain itu. Atau mungkin karena sekarang lagi haid nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya saya bikin resume aja tuh di Instagram, terus yang biasanya 2 tapi saya tambah jadi 3 gitu ya, untuk ngegantiin waktu saya buat sholat misalnya kayak gitu. Jadi banyak nih. Nah sekarang tergantung juga ya, balik lagi ke diri masing-masing kan, nggak bisa disamain peran teteh apa mau ngapain. Jadi tinggal pilih tuh mau ngapain buat ngeganti kegiatannya, daripada aku nunggu orang lain selesai terawih gitu ya dalam waktu sekian jam. Nah, sekarang kita ganti sama kegiatan apa ya? Nah, itu bisa juga dilakukan. Kayak gitu. Oke, makasih Teh buat tipsnya. Jadi buat teman-teman yang lagi haid juga, mungkin bingung nih 3 hari terakhir mau ngapain, daripada kita ngedrakor tanpa henti, mending kita kita bisa nonton-nonton kajian itu kan sama aja kita nonton terus nanti kita resume terus share di Instagram atau Ya, share di channel-channel Telegram ya. Jadi dibaca sama banyak orang terus dapat pahala deh. Gitu. Jadi choose your peran. Mantap. nih, mantap. Dapat pahala jariah ya. Iya bener banget Kak Sri. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bener pilih perannya apa? Iya bener banget. Peran tuh apa sih bahasa Inggrisnya lupa. Apa yo? Hmm, peran. Role ya, role. Role bukan sih kalau nggak salah. Peran tuh Minta role. bantuan teman, minta bantuan teman. Aku lupa sih. Choose your peran. Your role. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya nih, teman-teman. Ya benar, role. Choose your role. Choose your role, ya benar. Oke. Teh ada yang nanya nih Teh. Teh mau tanya untukku yang masih nggak bisa atur jam tidur, gimana ya Teh? Kayak keseringan tidur, jadi hilang semua kesempatan berproduktif gitu. Kalau nggak bisa atur jam tidur, lebih baik tidurnya di awal waktu aja dulu, cobain. Jadi kalau misalkan nanti mau cobain menghidupkan malam, mungkin bangun tahajud lebih awal dan sebagainya, berarti tidurnya harus lebih dini gitu ya, habis sholat isya langsung tidur dan sebagainya. Tapi aku nggak bisa tidur, malah keseringan scroll HP ya. Jangan, kalau misalkan nunggu ngantuknya jangan main HP, tapi coba baca buku. Kalau misalkan nggak ngantuk-ngantuk, coba baca buku, nanti juga bakal ngantuk sendiri. Terus sarannya ya itu tadi ya, tidur lebih awal. Selain dari tidur lebih awal, berarti nanti pasang jam alarmnya lebih sering. Kayak misalkan jam 2, terus 30 menit itu jam setengah 3, terus jam 3 terus-terusan. Terus selain dari itu juga yang ketiga, kan mungkin ada ibu di rumah, ada bapak atau ada kakak atau ada adik, nah minta bantuan ke orang-orang terdekat. Jadi mungkin ibu boleh nggak bangunin aku jam 2 gitu ya, aku pengen sholat ataupun apapun, bilang minta bantuan sama ibu. Kalau ibu nggak bisa mungkin sama ayah atau sama kakak atau sama adik bisa, atau mungkin janjian nih sama teman. Kalau misalkan janjian sama teman, kamu mau nggak sholat tahajud gitu ya sekarang, memaksimalkan 3 hari terakhir Ramadan bareng-bareng. Nanti kalau misalkan yang udah bangun duluan chat ya gitu ya, terus kalau misalkan nggak, aku belum balas, ini apa, teror teror di telepon gitu ya, terus telepon, tapi pastikan bahwa HP-nya itu berdering gitu ya, ada bunyinya kayak gitu, bisa kan dilakukan. Jadi selain apa memajukan jam tidur, juga nambah alarm, terus minta bantuan sama orang rumah, juga ajakin temen biar bareng-bareng
ayo bolehlah 3 hari ini gitu ya kita tahajud terus-terusan tiap malam gitu ya, saling bangunin dan lain sebagainya itu bisa juga. Masalahnya malam melek tapi udah berarti itu ya harus pelan-pelan kalau mau apa ngerubah jam tidur ya itu tadi harus dicoba dulu tidur pas awal waktu. Jadi walaupun misalkan nanti melek gitu ya. Nah, coba aja tidur rebahan kah atau apa, tapi coba jangan main HP sambil rebahannya. Jadi sambil nunggu ngantuk walaupun belum ngantuk-ngantuk amat, coba deh kan pasti ada buku mungkin di rumah baca deh kalau pesan buku apapun itu yang nggak ngerti baca aja terus dilahap pasti mata tuh akan capek nanti akan tidur sendiri. Nah, jangan milih HP buat nungguin tidur apa ngantuknya. Sambil nunggu ngantuk main HP, scrolling terus menghibur ada yang konten lucu, konten gimmick dan lain sebagainya mungkin aduh itu udah makin apa ya, bikin mata kita lebih segar, jadi makin nggak ngantuk nantinya. Jadi kalau misalnya mau bener-bener ngantuk, gelapin mungkin lampunya gitu ya. Kita pakai apa penutup mata, terus pakai selimut yang nyaman dan lain sebagainya. Jadi insya Allah rasa ngantuk itu bakal ada kok, bakal ada sendiri. Nanti kalau udah bangunnya jam 2, walaupun kan tahajud tuh harus tidur dulu, tapi kan nggak harus lama tidurnya. Kalau misalkan cuma 5 menit aja udah bisa tahajud kan. Jadi kayak gitu kalau misalkan nanti, nah kebetulan pas malamnya kan suka melek, itu ya udah pakai aja buat tahajud apa susahnya kan, kayak gitu. Daripada pas malamnya melek yang nggak jelas, nah lebih baik malamnya melek dipakai buat tahajud. Nah itu kan lebih keren, kayak gitu teh. Oke, Masya Allah, sangat membantu tips dan triknya. Jadi bisa diterapkan buat teman-teman yang insom. Jazakillah khair, Teh. Iya, aku juga relate sih sama Kanana karena kan pas sekolah tuh kayak tugasku kok banyak banget ya. Jadi aku sering tidur malam buat ngerjain tugas. Tapi pas pagi-pagi aku nggak bisa tidur karena aku kuliah. Jadi ya gitu. Tapi semoga kita bisa lebih baik jam tidurnya. Teh, mungkin ada yang tanya lagi nih, Teh. Teh, kalau misalnya menghidupkan malamnya di akhir malam itu gimana? Misal baru bangun jam 2 atau jam 3 itu gimana? 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tinggal 13. sholat aja. Kalau Karena misalkan mau mungkin boleh gimana di-mute gimana? dulu karena ya Teh boleh dilanjut. Kalau misalkan mau memaksimalkan apa malam, ya tinggal kalau mau bangun jam 2 jam 3 ya tinggal wudhu sama sholat. Sholat tahajud itu enggak apa ya, enggak terbatas gitu ya, enggak terbatas rokaatnya mau berapa. Jadi mau dua-dua boleh. Jadi kalau misalkan mau nih mau memaksimalkan malam, bangun jam 2. Dah jam 2 itu misalkan minum dulu atau mungkin wudhu dulu. Nah, setelah wudhu, sholatlah langsung sholat tahajud niatkan untuk sholat tahajud ya sunnah tahajud. Nah, nanti kerjain 2 rakaat. Kalau misalkan ternyata aku masih sanggup, nambah 2 rakaat lagi. Aku masih sanggup, terus nambah 2 rakaat lagi, terus aja terus sampai selesai gitu sampai sesanggupnya. Kalau misalkan ternyata 2 rakaat aja udah berat ya, udah ngantuk banget, gak kuat gitu dan sebagainya. Nanti balik lagi dulu ke kamar mandi, cuci mukanya dan sebagainya. Ya kalau misalkan tadi kayak Aisyah itu mau masih makan malamnya, beliau itu setelah sholat tarawih tidur sebentar. Jadi setelah sholat tarawih tidur sebentar, nah ketika Aisyah itu bangun, langsung sholat, bahkan dalam satu rokaatnya itu panjang gitu ya, antara rokaat satu sama rokaat lainnya panjang. Terus setelah sholat tahajudnya selesai, diakhiri dengan doa, dan doanya yang tadi yang sambil nangis itu, yang sambil nangis kayak gitu. Jadi bisa nih kalau misalkan bagaimana cara memaksimalkan malam ya tinggal wudhu, sholat, udah gitu aja sih. Nanti kepotong sesinya, bahkan mungkin tradisinya sahur jam 3 nih. Oh, berarti aku mau dari jam 2 deh. Dari jam 2 sholat sampai jam 3 tuh sejam kan lumayan. Kayak gitu. Jadi dimaksimalkan atau enggak cukup sampai jam 2. Ini 3 hari terakhir Ramadan aku mau mulai dari jam 1. Boleh aja dari jam 1 sholat tahajud mangga kayak gitu. Boleh. Kayak gitu teh kurang lebihnya. Oke, Masya Allah. Makasih Teh Iqmah jawabannya. Ini ada yang curhat. Curhatnya menanggapi tadi ya yang disuruh cuci muka. Masalahnya kalau udah ngantuk, mau tidur kan cuci muka dulu sambil wudhu. Nanti melek lagi Teh. Sabar ya. Gimana lagi? Sabar ya Kanat, nggak apa-apa. Kita latihan Kanat. Nah, Kata ya Kak insya Allah Sri. bisa. Insya Allah bisa. Fighting. Fighting. Kata Kak Sri kadang ngumpulin nyawanya dulu itu yang lama. Ngumpulin nyawa Iya. sampai gini ceritanya. Ada alarm udah nyala. Ngumpulin nyawa, mana HP lihat jam.
Oh, jam segini. Ah, bentar ngumpulin nyawa. Scroll satu reels, dua reels, buka TikTok. Lihat konten lagi, nggak kerasa udah setengah jam kelewat kayak gitu. Cara gimana ya? Pokoknya cara ngumpulin nyawa yang paling efektif adalah kembali ke niat. Kita kenapa bangun di jam itu gitu. Terus kita ngapain sih? Terus umur kita apakah nanti nyampe lagi sama Ramadan tahun depan atau enggak? Kan nggak tahu juga. Kalau misalkan Ramadan tahun ini ternyata udah meninggal dunia ya gimana gitu ya. Susah. Jadi kembaliin lagi, kita harus tahu big why-nya dulu ya. Big why-nya tadi apa, baru gitu. Gitu. Wah, deep banget ya. Padahal pertanyaannya tuh pertanyaan kayak hanya bermain, tapi itu deep banget teh sampai nyampe ke big why. Itu bener banget sih. Karena kalau udah di shock gitu kayak, kalau udah tertawa gitu kayak, oke, udahlah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja gitu kan. Iya Kayak, kan? Kamu ngapain sih itu. lama-lama ini scroll HP? Udahlah. Pernah nggak ada masa di mana kita tuh udah scroll HP sana sini, bolak-balik, lihat WA, lihat status di WA, balik lagi ke Instagram, lihat Reels dan feed di Instagram, gak ada yang seru, balik lagi ke TikTok, scroll 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 TikTok, gitu-gitu aja, balik lagi WA gitu, terus sampai ada masa di mana, aduh, aku udah capek, terus matiin lagi beberapa menit, tapi cuma beberapa menit kita harus pegang lagi HP, terus lihat lagi hal yang sama. Nah, itu adalah salah satu apa ya, kalau misalkan kata orang-orang di Amerika yang melakukan penelitian itu adalah kayak nikotinnya di dalam rokok. Jadi kita tuh udah apa ya, udah capek gitu ya ngisep rokok terus-terusan, tapi kita nggak bisa berhenti dari sana kecuali kita direhabilitasi kan. Kayak gitu. Jadi HP itu sama kayak nikotin di dalam rokok. Kita tuh udah capek ya scroll sana sini gitu ya. Kita udah tahu, udah ngerti tujuan kita buat apa. Aku pengen lebih produktif dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa berhenti dari sana ya itu karena nikotin dari tadi. Apa solusinya? Ya solusinya rehabilitasi. Rehabilitasi dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan HP untuk beberapa saat. Kan kayak gitu ya. Rehabilitasi juga buat pecandu rokok yang menjauhkan rokok gitu ya, ngejauhin dirinya dari rokok untuk beberapa saat. Nah, nanti ketika tubuhnya sudah mungkin terbiasa agar jauh dari rokok, ya udah dia nggak ngerokok lagi. Sama aja kayak HP. Coba deh mungkin dinaikkan gitu ya, atau dilihat sekarang kita kan ada ya di HP itu kayak melihat gitu kita layarnya tuh sampai berapa jam gitu kan ada ya di pengaturan HP masing-masing juga ada berbagai merek juga ada. Dilihat di pengaturannya kita berapa jam main HP. Ada yang 10 jam, ada yang 12 jam bahkan ya. Nah, dari sana mungkin bisa diambil alih, ah hari ini 12 jam, mungkin hari besok kita kurangin jadi 11 jam aja. Nanti hari besoknya lagi kita kurangin jadi 10 jam aja kayak gitu. Nggak bisa saklek tuh, hari ini 12, nanti sekarang nggak bisa sama sekali, nggak bisa kayak gitu. Tapi harus proses pelan-pelan. Kan yang kecanduan juga gitu ya, pelan-pelan bertahap pengobatannya. Jadi gitu. Semoga semangat ya 3 hari terakhirnya. Ya benar banget. Jadi semangat terus. Kayak walaupun ada HP dan lain-lain, ya kita mungkin nggak bisa langsung, tapi nggak apa-apa pelan-pelan ya. Yang penting kita udah niat dulu nih mau Ya, memaksimalkan diri di 3 hari terakhir. Jadi ya walaupun mungkin aslinya nggak semaksimal itu, tapi kita kan udah niat. Terus kita udah ngelakuin yang terbaik. Jadi pasti Allah udah ngeliat itu ya Teh. ya, insya Allah. Semangat. Semangat, Bismillah, semangat terus. Semangat, fighting, Cinggu. Oke. Mungkin ada lagi nggak yang mau bertanya nih, teman-teman? Mungkin aku tunggu sampai 14.43 ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Oke, udah 14.43 nih Teh. Mungkin sesi Q&A-nya udah selesai. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget sama Teh Ikma yang sudah menyempatkan waktu, udah memberikan kita materi yang super keren dan mind blowing banget. Terus udah kayak menjelaskan banyak hal ke kita yang kayak apa ya? Yang sesuatu itu yang relate sama teman-teman juga pastinya karena mungkin apa ya sama-sama perempuan juga kan jadi tahu apa yang dirasain sama kita masing-masing gitu dan sudah memberikan kita insight-insight yang sangat-sangat bagus dan juga positif dan bisa semoga ini bisa jadi awal kita bukan awal sih bisa menjadi apa ya batu loncatan kita untuk bisa meningkatkan diri di 3 hari terakhir Ramadan jadi Ramadannya nggak pergi sia-sia mungkin
hari ini sebenarnya itu aja sih materinya. Mungkin seperti biasa sebelum kita akhiri, mungkin izin dokumentasi lagi ya Teh sama teman-teman. Mungkin boleh teman-teman yang bisa on cam buat kita foto bareng-bareng. Oh ya nanti kalau teman-teman mau bikin resume itu udah ada di Telegram template buat bikin resume ya guys. Nanti kalian kalau mau bikin resumenya terus nanti boleh tag Instagramnya XF, boleh tag Instagramnya Teh Hikmah juga ya Teh. Mm-mm. Ya mungkin boleh teman-teman izin off cam ya lagi kagok. Oke. Boleh. Mungkin Kak Kak Nana boleh screenshot ya Kak. Mungkin aku izin hitung aja kalau gitu. Oke deh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Mungkin itu saja sekian pada hari ini. Jazakillah khair buat Teh Hikmah yang sudah memberikan, apa ya, kayak kayak paket full gitu, full package apa materi hari ini. Makasih banyak ya Teh Hikmah. Semoga nanti kita bisa ketemu di kesempatan lainnya. Semoga mudah-mudahan manfaat ya. Ya, amin. Mungkin kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai ketemu lagi super friend semuanya di kesempatan yang lainnya. Selamat liburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih Teh. Semangat meningkatkan 3 hari terakhir. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Annyeong.